Oke, sebelumnya kita sudah bahas singleton pattern, kemudian factory pattern. Nah, yang ketiga ini kita akan mempelajari build-in pattern. Jadi build-in pattern ini adalah salah satu desain pattern yang digunakan untuk membangun objek yang kompleks secara tahap demi tahap atau langkah demi langkah atau secara berurutan gitu. Jadi si builder pattern ini jadi dia akan berguna ketika kita ingin membuat objek yang kompleks dengan berbagai atribut, tetapi ingin memisahkan proses konstruksi objek dari representasi objek terakhir yang dibuat. Dengan menggunakan builder pattern, nantinya kita itu dapat membuat kode konstruksi objek lebih fleksibel dan memungkinkan untuk membangun objek dengan cara yang berbeda tanpa mengubah kelas objek tersebut. Jadi intinya, konsep utama dari builder pattern adalah memiliki sebuah builder class yang bertanggung jawab untuk mengkonstruksi objek kompleks. Jadi di dalam builder class ini dia memiliki metode-metode atau metode-metode yang mana nantinya mereka tersebut itu akan mengatur nilai atribut-atribut objek yang akan dibuild atau akan dibangun. Selain itu ada juga sebuah director class yang menggunakan builder untuk membangun objek akhir. Oke, langsung saja kita coba terapkan. Di sini kita buat satu buah file namanya builder pattern.py. Di sini kita akan membuat sebuah folder untuk membangun objek. Nah, kalau membangun objek berarti anggap aja itu adalah kelas. Jadi kelas itu adalah objek. Kalau misalkan saya menyebutnya objek, oh ternyata objek itu kelas. Jadi objek itu kayak semacam ibaratnya kalau di sini itu ada makhluk hidup. Misalkan katakanlah adalah kucing, berarti kan objeknya kucing. Kemudian metodenya apa? Metodenya bisa makan, ya kan? Kemudian bisa berlari, bisa memanjat pohon, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kalau misalkan saya nyebut menyebut objek. Jadi objek itu adalah kelas ya. Oke. Jadi di sini kita buat kelas namanya adalah pizza. Kemudian nanti dia memiliki berbagai atribut misalkan seperti ukuran, kemudian crust, kemudian toppings dan lain-lain. Oke. Depth, init, cell. Misalkan pertama ukuran. Oke, ada crust. Ups. Kemudian ada apa lagi? Ada toppings biasanya. Toppings. Nah, dia kan banyak kan topping itu harus pakai S. Cell. Pertama size. Sama dengan size. Nah, kalau teman-teman mau cepat ini gini nih. Ctrl C, Ctrl P-nya di sini. Nah, tinggal rubah aja kayak tadi. Ctrl D, Ctrl D. Nah, sesuaikan urutannya. Kan ada size, ada crust, dan ada topping. Ini Ctrl D lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita buat lagi cell region app size app size cell titik size, kemudian apalagi crust, berarti cell titik mana ini nggak kebaca ya, sebentar crust upstream. Oke. Terakhir itu adalah toppings. Jangan lupa titik 2, dia adalah key-nya, dan berikan value-nya. Oke, seperti ini aja. Dia titik join cell titik toppings. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah builder untuk membangun objek pizza. Ini di sini ada apa ini? Ini kasus self. Kenapa ini? Self size, crust titik cell titik crust.
ini app size, ini kurang ini, kurang awal penutup. Sebentar, singleton pattern, shape size, ini kelebihan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah builder untuk objek pizza. Oke, kelas pizza builder dev init cell titik size dengan non cell titik class itu sama dengan non, kemudian cell titik toppings ini array kosong. Kemudian kita akan set dulu ukurannya, set size, self size, terus self size sama dengan size region self. Oke, ini kurang titik 2. Selanjutnya habis kita set size-nya, kita set class-nya. Oke, ini kita ganti menjadi crutch. Oke, seperti biasa Ctrl D. Oke, terus kita tambahkan topping, kita copy aja, add topping, berarti ini kita rubah Ctrl D toppings. Oke, berhubung di sini kan arenya kosong, berarti kan kita harus manipulasi arenya ya. Berarti kita manipulasi dengan cara menambahkan ke dalam area kosong tersebut. Ini kita cut. Untuk menambahkannya kita kan udah belajar tuh menggunakan append. Kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu tentang manipulasi array di Python, silahkan buka kembali ya materi Python dasar. Oke, ini harusnya topping does not multiply indent. Ini itu ada garis. Sekarang kita depth build cell region pizza. Yang pertama size, kemudian sesuaikan aja size, class, cell class, koma, terakhir itu cell titik toppings. Oke, jadi dalam contoh ini si pizza builder ini dia memiliki metode-metode seperti ada set size, kemudian ada set crust, dan add topping. Metode build ini digunakan untuk membuat objek pizza akhir dengan nilai atribut yang sudah ditentukan. Ya kan, ada size, kemudian ada crust, dan ada topping. Selanjutnya untuk menggunakan builder ini kita harus membangun objek pizza. Oke, builder sama dengan pizza builder. Oke, pizza sama dengan builder set size. Misalkan kita ingin size itu large, kemudian kita ingin crust-nya itu katakanlah adalah thin crust, dan terakhir add topping. Misalkan kita toppingnya adalah mushroom atau jamur ya, biasanya jamur. Kemudian misalkan mau tambahin apa lagi nih selain jamur, misalkan kita tambahin topping lagi,